tetap menjadi kader PDI Perjuangan. Ini PDI Perjuangan punya pikiran untuk pasang dua kaki nggak nih Bang Andre di Pilpres? Secara norma tidak boleh. Jadi kita lihat saja nanti perkembangan beberapa hari ke depan. Karena tadi yang saya katakan tadi, Nana, kalau secara norma itu tidak diperbolehkan, gitu. Karena ya ketika putusan partai sudah dibuat itu hanya satu yang kita usung. Kalau misal kemudian kita merujuk dari kias atau jurisprudensi dari putusan-putusan PDIP sebelumnya yang memberikan pemecatan secara cepat kepada misalnya Mas Budiman Sujatmiko, kemudian Pak Effendi Simbolon, kemudian Ketua DPD Maluku Murad Ismail yang juga gubernur, saya pikir di level itu dari basis argumennya sudah cukup clear. Situasi ini yang tampaknya menjadi betul-betul light dan juga kemudian harus dihitung secara matang karena sikap salah atau keliru atau dalam tradisi political Japanese style itu ada yang sering disampaikan Pak Jokowi. Kalau terlalu gerusa-gerusu, kemudian kesusu, nah kemudian akhirnya impact-nya bisa kemana-mana. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, telah resmi berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai bakal Capres dan Cawapres. Namun Gibran masih menyandang status kader PDIP. Selain itu, menantu Jokowi yang juga wali kota Medan, Bobi Nasution, turut mendukung pasangan Prabowo Gibran. Mengapa PDIP terkesan kalem dan tak kunjung mengambil sikap tegas terhadap anak dan menantu Jokowi? Perlu diketahui, Gibran sudah memberi isyarat keras bahwa dirinya di all out bertarung di Pilpres bersama bakal capresnya Prabowo Subianto. Padahal, di sisi lain, pengunduran Gibran di partai yang membesarkan namanya belum jelas. Merespon hal tersebut, Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudiatmo meminta Gibran Rakabuming Raka segera mengajukan pengunduran diri dari PDIP. Tak selesai sampai di situ saja, pihaknya juga menyinggung peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang telah memberikan rekomendasi kepada putra Presiden Joko Widodo itu untuk maju Pilkada Solo. Pengalaman sebagai wali kota Solo dinilai menjadi modal Gibran meniti karir politiknya. Sementara Puan juga menegaskan saat ini PDIP belum menerima pengunduran diri dari Gibran, meski putra sulung Presiden Jokowi itu sudah mendaftar ke KPU sebagai cawapres Prabowo Subianto. Puan menyebut Gibran hanya pamit, tak mundur. Setelah resmi mendaftar ke KPU, Gibran bersama Prabowo melanjutkan syarat berikutnya dengan menjalani tes kesehatan. Keduanya sah siap bertarung di Pilpres 2024. Tapi elokkah maju Pilpres di dua kaki? Emang gak bahaya tak? Kalau nanti main dua kaki. Fenomena politik ini terbilang baru yang bertanding Pilpres bukan Jokowi. Namun semua jadi bertumpu kepada Jokowi. Bukan hanya para pemimpin, pemilih, tetapi juga sebagian besar parpolnya. Skandal MK hasil kesepakatan para elitnya yang memetik hasilnya Prabowo, tapi yang dipersalahkan Jokowi. Tuduhan haus kekuasaan tiba-tiba nempel di Jokowi. Bukan lagi kepada seseorang 3 kali gagal mencoba berkuasa, stempel dinasti politik yang selama 20 tahun usai reformasi terjadi dan menjadi rahasia umum, tiba-tiba dipersembahkan kepada Jokowi juga. Jokowi menerima semuanya sebagai resiko tingginya elektabilitas di ujung jabatannya. Tarik ulur aneka kepentingan dari berbagai penjuru di saat dia sendiri juga punya kepentingan menyelesaikan jabatannya tanpa diburu lawan politik. Kalau diibaratkan, Jokowi berada posisi menopang paling bawah. Sekujur tubuhnya lebih banyak menerima tendangan hingga injakan dari mereka yang akan naik. Beban terberat pada bagian terbawah di pundak Jokowi, bukan yang teratas. Suka atau tidak, Jokowi sepertinya memang sedang bermain dua kaki untuk mengamankan karir politiknya. Dalam kepentingan struktural masih berada di PDIP, namun dalam kepentingan politik berada di belakang Prabowo. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka,
telah resmi berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai bakal Capres dan Cawapres. Namun Gibran masih menyandang status kader PDIP. Selain itu, menantu Jokowi yang juga wali kota Medan, Bobi Nasution, turut mendukung pasangan Prabowo Gibran. Mengapa PDIP terkesan kalem dan tak kunjung mengambil sikap tegas terhadap anak dan menantu Jokowi? Perlu diketahui, Gibran sudah memberi isyarat keras bahwa dirinya di all out bertarung di Pilpres bersama bakal capresnya Prabowo Subianto. Padahal, di sisi lain, pengunduran Gibran di partai yang membesarkan namanya belum jelas. Merespon hal tersebut, Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudiatmo meminta Gibran Rakabuming Raka segera mengajukan pengunduran diri dari PDIP. Tak selesai sampai di situ saja, pihaknya juga menyinggung peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang telah memberikan rekomendasi kepada putra Presiden Joko Widodo itu untuk maju Pilkada Solo. Pengalaman sebagai wali kota Solo dinilai menjadi modal Gibran meniti karir politiknya. Sementara Puan juga menegaskan saat ini PDIP belum menerima pengunduran diri dari Gibran, meski putra sulung Presiden Jokowi itu sudah mendaftar ke KPU sebagai cawapres Prabowo Subianto. Puan menyebut Gibran hanya pamit, tak mundur. Setelah resmi mendaftar ke KPU, Gibran bersama Prabowo melanjutkan syarat berikutnya dengan menjalani tes kesehatan. Keduanya sah siap bertarung di Pilpres 2024. Tapi, elokkah maju Pilpres di dua kaki? Emang gak bahaya tak? Kalau nanti akhirnya main dua kaki. Fenomena politik ini terbilang baru, yang bertanding Pilpres bukan Jokowi. Namun semua jadi bertumpu kepada Jokowi. Bukan hanya para pemilih, tetapi juga sebagian besar parpolnya. Skandal MK hasil kesepakatan para elitnya yang memetik hasilnya Prabowo. Tapi yang dipersalahkan Jokowi. Tuduhan haus kekuasaan tiba-tiba nempel di Jokowi. Bukan lagi kepada seseorang 3 kali gagal mencoba berkuasa, stempel dinasti politik yang selama 20 tahun usai reformasi terjadi dan menjadi rahasia umum, tiba-tiba dipersembahkan kepada Jokowi juga. Jokowi menerima semuanya sebagai resiko tingginya elektabilitas di ujung jabatannya. Tarik ulur aneka kepentingan dari berbagai penjuru di saat dia sendiri juga punya kepentingan menyelesaikan jabatannya tanpa diburu lawan politik. Kalau diibaratkan, Jokowi berada posisi menopang paling bawah. Sekujur tubuhnya lebih banyak menerima tendangan hingga injakan dari mereka yang akan naik. Beban terberat pada bagian terbawah di pundak Jokowi, bukan yang teratas. Suka atau tidak, Jokowi sepertinya memang sedang bermain dua kaki untuk mengamankan karir politik. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.